Baik, kita mulai anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Apakah sehat walafiat semuanya serta keluarga? Alhamdulillah baik, Pak. Pak, sehat. Baik ya. Sudah sarapan semuanya? Rizal, Agnes, Putri, dan yang lain-lain sudah semuanya sarapan? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan Agnes segar sekali ini. Minum susu kuda mungkin ya. Baik. Hari ini kita akan membahas topik tentang green supply chain. Bagian awal saya akan memberikan pengantar dulu. Berikutnya nanti Putri dan Gita akan menyampaikan sebuah atau hasil penelitian tentang green supply chain. Baik, saya akan menjelaskan dulu tentang green supply chain ini untuk pengantar. Nah, anak-anak tentu sekali masih ingat yang dimaksud dengan supply chain. Jadi supply chain itu kan, kalau supply chain itu adalah sebenarnya suatu organisasi yang saling bekerja sama, di mana organisasi itu terdiri dari supplier, manufacturer, channel distribution, dan customer dalam rangka mengalihkan 3 hal, yaitu goods atau barang, kemudian uang, dan yang ketiga informasi. Dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dari supply chain. Nah, apa perbedaan supply chain dengan green supply chain? Nah, dalam hal ini green supply chain management. Nah, tentu sekali kalau kita tambahkan supply chain management, yaitu suatu pendekatan metode dalam rangka untuk mengintegrasikan anggota-anggota dari supply chain tadi yang mulai atau mitra supply chain mulai dari pemasok, factor, channel distribution, dan customer ini bagaimana bisa diintegrasikan supaya dia lebih efisien dan efektif. Nah, kemudian kaitan dengan green supply chain management, nah tentu sekali hari ini latar belakangnya, kalau saya sampaikan latar belakangnya adalah di sini sebutkan bahwa the global population will reach 8.3 billion by 2030. Di tahun 2030, ekspektasinya populasi manusia itu 8,3 miliar. Ya, 2030. Kalau sekarang itu posisinya berapa ya? 5 miliaran, begitu mungkin ya. 5 miliaran. Nah, tentu sekali dengan the bigger population from now, it will be make the demand for food and energy increase by 50% and water demand increase by 30%. Meningkatnya permintaan akan makanan dan air. Tentu juga energi, karena manusia butuh makan, energi, dan sekali butuh air. Ini meningkat pesat nanti. Jadi akan terjadi persaingan dalam memperebutkan makanan, energi, dan juga air. Oke. As demand for natural resources begin to outstrip easily a viable supply, production cost will go up. Ongkos produksi akan meningkat. Kemudian natural resource itu juga akan scarce, makin langka, ya. This long-term trend that are already having an effect on day state. Now, of course, it will be effect on day-to-day logistic operation. Artinya ini akan berdampak juga terhadap aktivitas logistik supply chain, karena yang tadi kita sebutkan, karena energi ya, itu dikelola atau disajikan atau diproses di dalam supply chain.
ya kan? Nah, dan aktivitas dalam supply chain itu ada aktivitas logistik yang menghantarkan barang-barang tadi itu sampai ke konsumen. Oke, maknanya ini akan apa? Kalau sumber dayanya langka, maka apa itu namanya terjadi juga inefisien dalam proses logistik sehingga akan mahal. Which is why it is important for supply chain manager. Bagaimana pentingnya supply chain manager ini to stay up to date. Nah, bagaimana supaya dia tetap to date on the latest technologies dengan teknologi yang terbaru, ya, that are helping logistic provider adapt to the new normal. Nah, jadi di sini ada istilah new normal. Nah, new normal ini maksudnya adalah tadi yang peningkatan kebutuhan akan makanan dan energi serta air yang meningkat, sehingga disebut sini sebagai new normal, adanya peningkatan. Ditambah lagi sekarang ada pandemik. Jadi istilah the new normal ini sudah keluar. Ini kan saya sudah buat 2 atau 3 tahun yang lalu ya tentang slide ini. Maka istilah the new normal sekarang dipakai dalam rangka untuk adaptasi terhadap pandemik. Nah, ke depan juga kita adaptasi terhadap berbagai tantangan yang ada karena peningkatan populasi yang tinggi. Nah, oleh karena itu, why is the game changing trend? Kenapa hal ini menjadi tren di dalam supply chain? Because the growing consumer concerned about sustainability. Kita kan pingin semuanya tetap sustain, tetap menikmati hal seperti sekarang, begitu. Nah, tentu sekali dalam hal ini perlu dipikirkan bagaimana supaya sustain ini aspek green. Aspek green itu artinya yang berwawasan lingkungan atau environmental friendly itu perlu diperhatikan supaya tetap bisa sustain. Sustain ini penting, sustainability ini. Kalau tidak sustain, maka kita akan terjadi krisis di tahun 2030. Kalau terjadi krisis, maka akan terjadi masalah besar. Begitu kan? Masalah besar di sistem di dunia ini. Terjadi berbagai macam kekacauan, perang dan sebagainya dalam rangka memperebutkan ini. Karena itu dari sekarang perlu diantisipasi. Salah satu mengantisipasinya adalah how make the supply chain more green or greenly. Nah, bagaimana supaya supply chain itu lebih green? Oke. Nah, yang lainnya tentu sekali anak-anak sudah ketahui juga. Many regulation, both in a nation or international have launching regarding the carbon footprint regulation. We call this a carbon footprint regulation. Regulasi mengenai jejak karbon. Jejak karbon itu apa? Jejak karbon itu adalah CO2 atau carbon dioxide yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau aktivitas dari lainnya, unit-unit bisnis seperti misalkan dari gedung, kemudian dari aktivitas industri, kendaraan dan sebagainya itu yang menimbulkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu kalau manusia ya kita bernapas normal, kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida kita itu atau CO2 itu diserap juga oleh tumbuh-tumbuhan, diproses menjadi oksigen lagi. Jadi ada sirkulasi seperti itu diciptakan oleh Allah ya, sirkulasi. Masalahnya kalau karbon dioksida itu diproduksi terlalu banyak dari aktivitas transportasi, misalkan yang memproduksi karbon dioksida banyak ya, kemudian juga industri, kan lihat buangan-buangan industri itu asapnya ke angkasa ya, misalkan ya. Nah itu atau dari pembakaran hutan atau dari pembakaran energi fosil yang lainnya, itu menimbulkan disebut sebagai jejak karbon yang terlalu banyak di udara sehingga mengakibatkan kita merugikan kesehatan manusia, susah bernapas, begitu ya, terjadinya iritasi di saluran pernapasan manusia dan binatang dan yang lainnya. Nah ini ingin dikurangi yang disebut sebagai carbon footprint
regulasi, ada batasan-batasan. Sehingga kalau di Europe itu ada yang disebut misalkan Euro, mulai dari Euro 1, 2, 3 sampai sekarang Euro 6. Itu membatasi buangan CO2 dan buangan zat-zat lain yang berbahaya di kendaraan. Sehingga teknologi kendaraan bermotor itu harus dibuat bisa menyaring gas-gas buangan itu, sehingga waktu dibuang ke udara itu sudah dalam suatu batas yang telah ditentukan. Ya, nah itu disebut sebagai teknologi Euro 5, 6 itu adalah berkaitan dengan makin sedikit ya jumlah yang harus dikeluarkan di dalam kendaraan tersebut. Kemudian juga yang lainnya adalah sekarang di mana banyak industri sudah menerapkan green technology. Green technology ini kalau misalkan manufacture dikaitkan dengan bagaimana mengkonsumsi sumber daya yang lebih sedikit. Sumber daya ini dikonsumsi lebih sedikit, tapi menghasilkan output yang lebih banyak. Termasuk sekarang kalau misalkan kendaraan motor. Bandingkan kendaraan motor yang beberapa tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, di mana 1 liter, misalkan motor kita ya, 1 liter itu 20 km, sekarang 1 liter bisa mencapai 50 km misalkan. Ini artinya ada green technology. Demikian juga di industri-industri di mana dia akan lebih efisien. Termasuk kendaraan tadi ya, mesin-mesin yang lebih efisien. Nah, ini kita sebut sebagai green technology. Nah, lebih lengkapnya lagi siklusnya ini adalah misalkan bagaimana kita mulai merancang sejak dari desain produk sampai dengan life cycle dari produk tersebut, artinya produk tersebut sudah habis masa berlakunya, masih bisa produk tersebut misalkan di reuse, di recycle, di remanufacturing misalkan ya. Nah, itu adalah pemikiran-pemikiran yang dikaitkan dengan green supply chain. Oke. Sehingga dari apa yang saya sampaikan itu tadi, ini ada sebuah gambar ya, bahwa green supply chain ini mengaitkan bahwa pemikiran dari supply chain green environment friendly ini bagaimana diterapkan dalam suatu supply chain, sejak mulai dari source, mencari sumber dayanya ini ke pemasok, kemudian memproduksi dari raw material sampai finish good, sampai ke deliver ke konsumen, itu mengupayakan konsep-konsep yang ramah lingkungan. Sri Pastapan mendefinisikan what is a green supply chain. Green supply chain is defined as the integrating environmental thinking, pemikiran dari integrasi lingkungan. Jadi mengintegrasikan pemikiran lingkungan, artinya yang ramah lingkungan tadi, into supply chain management, ke dalam konsep supply chain management, ya, including mulai dari product design, kemudian material sourcing, artinya mencari pemasok atau sumber daya tadi, and selection, tentu sekali kita menseleksi pemasok itu dengan suatu metode seleksi yang mengaitkan dengan aspek environmental, ya. Kemudian juga manufacturing prosesnya juga berwawasan lingkungan, and of course the delivery to the final product to the customer also, ya, we adopting the environmental thinking as well as termasuk juga and the end of life management of the product after it is useful life, sampai dengan produk itu digunakan. Misalkan produk itu sudah kita sudah akhir masa hidupnya produk itu. Misalkan kalau kita beli misalkan begini, minuman dalam kemasan botol gitu ya. Setelah kita minum kan kita buang botolnya. Nah, bagaimana botol minuman kemasan ini bisa didayagunakan lagi untuk berbagai keperluan. Jadi tidak langsung dibuang. Ya, umpamanya nanti akan dihancurkan lagi, kemudian dimasuk ke pemulung, kemudian dari pemulung pengumpul dan sebagainya dihancurkan, nanti diproses lagi menjadi suatu produk yang berbeda bentuknya. Kita sebut sebagai proses recycling. Atau dari botol ini bagaimana kita bisa gunakan untuk kepentingan lainnya, reuse, untuk menyimpan wadah barang-barang lainnya, atau digunakan untuk kerajinan sebagainya, kita sebut sebagai
use. Ada beberapa barang yang bisa kita remanufacture atau diperbaiki ulang, misalkan ya. Nah, itu juga adalah upaya-upaya yang berkaitan dengan disebut sebagai end life of management of the product after it is useful life. Setelah berakhir masa hidupnya masih bisa digunakan. Nah, hari ini kita dari grupnya Putri ini akan membahas tentang topik dari Green Supply Chain Management ya. Oke. Sekarang saya akan persilakan Sri beserta Gita untuk sharing filenya. Saya persilakan Sri dan Gita, silakan. Siapa yang mau sharing filenya silakan. Putri, Pak. Ya, silakan. Putri ya. Oke, silakan Putri. Putri atau Gita silakan sharing filenya. Jadi KPK gratifikasi online itu sudah ada di situ. Jadi bisa di-download appnya, kemudian nanti Bentar, Pak. KPK akan punya waktu 7 hari. Siapa yang akan sharing filenya? Aloysia, Pak. Cepat. Cepat. Aloysia, Pak. Iya, cepat. Ayo cepat. Iya, Pak. Sebentar. Sharing filenya. Tadi kan saya sudah suruh persiapkan filenya, jadi tinggal di sharing. Kalau tidak Putri saja yang sharing filenya cepat. Belum, Pak. Cepat. Jangan buang-buang waktu. Cuman sharing file aja, tinggal klik sudah bisa, gitu kan? Maksudnya belum dipindahin Pak ke Gita dulu Pak. Dari ayo cepat. Ini saya sudah buka tadi multiple participant. Cepat. Putri mana Putri? Dinyalain. Iya, Pak. Ayo cepat. Cepat. Koneksi saya kurang stabil, Pak. Jadi di laptopnya nggak bisa nyambung. Cobain dulu. Udah, Pak. Ini, Pak. Bentar. Tuh, Pak. Nggak bisa. Kalau di laptop nggak bisa, Pak. Ini siapa jadi yang mau sharing filenya ini? Gita juga wajahnya nggak kelihatan. Bentar Pak, ini laptopnya nggak bisa share screen Pak. Dari tadi saya makanya suruh coba gitu. Jadi jangan buang-buang waktu. Rasa percaya dari Sanpos terhadap hubungannya terhadap manajemen itu masih. Padahal sebenarnya kalau kita bicara sistem itu ada sudah bisa belum? Salah satunya adalah tersedianya mekanisme deteksi yang tadi Pak tadi tanyakan. Apakah tidak ada deteksi dini? Sebentar Pak. Mohon maaf Pak. Deteksi dini kan begitu. Kalau sekarang kan lapor keluar Pak. Udahlah sama saya aja yang sharing file. Lama sekali ya. Gitu juga nggak bisa Anda ya. Nah, silakan. Jangan sampai Silakan kita semua cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya, Aloysia Brigita da Silva, dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal Green Supply Chain Management. Harus keluar, apalagi sampai. Tapi apakah masalah-masalah dihentikan di internal? Ya enggak juga. Kalau itu masalah keluar. Bisa dilanjut slide-nya, Pak? Jangan sampai semuanya itu langsung keluar. Ini enggak dijelaskan ini. Sudah dibuat ini, jelaskan.
Sayang sudah dibuat ini. Sok jelaskan. Green Supply Chain Management. Green, bukan green. Green Supply Chain Management as an environmental innovation which integrate environmental concern into supply chain management. Dalam Green Supply Chain Management ini ada beberapa pembagiannya. Dari yang pertama, stakeholder implementation of green practice. Maksudnya di sini bagaimana implementasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam menerapkan Green Supply Chain Management ini. Yang kedua, ada stakeholder motivation for applying such method. Maksudnya di sini bagaimana para pemangku kepentingan atau penguasa, dalam hal ini bisa industri manufaktur, melakukan motivasi dalam pengaplikasian metode agar terlaksananya Green Supply Chain Management ini. Yang ketiga itu ada green. Yeah. Stakeholders barriers in the implementation of this practice. Maksudnya hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian dari si Green Supply Chain Management ini sendiri. Dan yang keempat itu ada implication for overall performance. Maksudnya implikasi kinerja secara keseluruhan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Bisa dilanjut, Pak? Yang ketiga memang ada case yang menarik, tapi yang sudah lalu. Ya, udah kan nih slide 3 kan? Ya, lanjut. Ya, Pak. Green Supply Chain Management which seek to incorporate environmental concerns into supply chain has emerged as a holistic environmental management approach as the environmental effect of a product or project. Maksudnya di sini Green Supply Chain Management ini merupakan sebuah inovasi dalam penerapan strategi rantai pasok yang didasarkan dalam konteks lingkungan yang mencakup aktivitas-aktivitas seperti reduksi, recycle, dan reuse. Green Supply Chain Management ini juga merupakan pengintegrasian perspektif lingkungan ke dalam manajemen rantai pasok, mencakup desain produk, pemilihan dan seleksi sumber bahan baku, manufaktur, pengiriman produk sampai kepada konsumen, serta pengelolaan produk setelah habis masa pakainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Green Supply Chain Management ini didasarkan pada perspektif lingkungan, yaitu bagaimana mengurangi limbah atau dampak negatif yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan manufaktur. Dalam Green Supply Chain Management itu terbagi menjadi 4. Terima kasih. Yang pertama itu ada supply chain management in the Jadi untuk construction industry sendiri pun bahkan di tingkat pusat ya. as a representative of the manufacture industry, the construction industry need material from other industry to produce building or infrastructure. Maksudnya di sini adanya representasi dari industri manufaktur bahwa setiap industri manufaktur itu memerlukan material yang bersumber dari industri manufaktur lainnya dalam hal pembuatan produk. Jadi adanya kerjasama dari satu perusahaan ke perusahaan. Jadi dari hulu sampai ke hilir itu adanya integrasi yang baik. Bisa kita terbitkan sertifikat lulus. Yang selanjutnya itu ada issues of sustainability for supply chain management in the construction industry. Yang pertama itu ada waste management. In the construction industry, waste has been recognized as a primary problem due to its direct effect on the environment and the efficiency of the construction industry. Jadi dalam proses konstruksi industri ini sendiri, dia memiliki tahapan atau manajemen yang khusus menangani masalah penanganan limbahnya. Selanjutnya itu ada saving energi. Dalam Green Supply Chain Management ini sendiri penting untuk adanya penghematan energi yang dilakukan agar dapat menghemat energi yang ada serta dapat meminimalisir adanya limbah.
Selanjutnya itu ada how to increase efficiency. Jadi bagaimana cara dan upaya dari industri manufaktur dalam meningkatkan efisiensi yang ada sehingga dapat mengintegrasikan dengan baik secara keseluruhan dari hulu sampai ke hilir dalam proses green supply chain management. Kita harapkan tidak ada lagi Selanjutnya itu ada how to handle supply chain, bagaimana si industri manufakturnya sendiri dapat menghandle atau menangani aliran rantai pasoknya. Jadi tidak ada yang saling tumpang tindih dari hulu ke hilir, jadi semuanya berjalan secara lancar. BPS ini kan terdiri dari lintas fungsi dan masing-masing fungsi. Selanjutnya itu ada Sehingga mungkin green supply chain management in the manufacture industry. Green supply chain management in the manufacture industry ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu ada green design. Green design ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ECD atau environmental conscientious design. Ini merupakan sebuah pemahaman akan adanya kesadaran lingkungan yang diterapkan dalam green supply chain management. Yang kedua itu ada LCA atau life cycle assessment. Life cycle assessment ini sendiri merupakan sebuah analisa yang membahas mengenai beban lingkungan dari semua sistem produksi yang ada pada perusahaan industri manufaktur. Yang ketiga itu yang kedua itu ada green material management. Untuk green material management ini sendiri itu merupakan suatu bagian atau suatu sebuah manajemen yang menangani material yang tidak terlalu berbahaya. Selanjutnya ada green manufacturing process. Green manufacturing process ini merupakan bagian dari sebuah green supply chain management yang berupaya untuk mengurangi konsumsi sumber daya dengan tujuan meminimalkan limbah sehingga pelaksanaan green supply chain management ini sendiri dapat terlaksana dengan baik sehingga keadaan lingkungan pun semakin terjaga dan tidak banyak mengeluarkan energi dan lain-lain. Selanjutnya itu ada green distribution and marketing. Green distribution and marketing ini sendiri merupakan suatu langkah yang ada di dalam green supply chain management yang berfungsi atau bertujuan untuk mempromosikan semua barang-barang yang sudah diubah atau sudah dirubah bentuknya atau kemasannya oleh si perusahaan industri manufaktur ini sendiri karena adanya perubahan dari sistem aliran rantai pasoknya. Jadi bagaimana dia melakukan pengemasannya, yang dulunya menggunakan banyak limbah-limbah plastik mungkin sekarang dikurangi, yang dulunya menggunakan banyak bahan kimia mungkin sekarang dikurangi. Dan selanjutnya ada reverse logistik. Reverse logistik di sini dalam hal green supply chain management, dia menangani masalah pengelolaan produk dari perusahaan atau dari industri manufaktur ini sampai kepada pelanggan, kemudian kembali lagi kepada perusahaan. Jadi yang kembali itu berupa informasinya. Selanjutnya, belum Pak, masih ada lagi. Selanjutnya ada adoption of green supply chain management for the construction industry. Ya Pak Faris. Adoption of green supply chain management for the construction industry itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada green initiation. Green initiation ini sendiri merupakan inisiasi yang dilakukan oleh tim dari green supply chain management sebagai saat ini ya, kalau misalnya dalam hal green supply chain management ini merupakan adanya green initiation ini sudah menjadi persyaratan utama dalam hal green supply chain management. Jadi sebelum kita membuat manajemen kita sudah mengubah ke green supply chain management, maka harus adanya green initiation yang pertama. Hal itu dilakukan untuk dapat meminimalisir penggunaan energi yang selama ini banyak dipakai. Yang kedua itu ada green design. Green design ini
is the most important step as a conclusion made in the design phase will have a significant effect on the life cycle improvement of the project system. Maksudnya, tahapan desain yang berpengaruh pada Green Supply Chain Management ini sendiri sangatlah penting. Jadi, setiap desain yang dihasilkan yang berdampak positif bagi perusahaan, maka proyeknya pun akan berdampak positif. Yang selanjutnya itu ada Green Material Management. Green Material Management ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu Green Material Procurement, yang kedua Green Material Solution. Jadi kedua hal ini mengacu pada satu substitusi yang sama, yaitu material yang berbahaya. Selanjutnya ada Green Construction. Green construction has the purpose of maximizing the conservation of resource and reduction construction activity. Maksudnya di sini green construction ini memaksimalkan konservasi sumber daya serta mengurangi konstruksi yang akan berdampak negatif pada lingkungan. Jadi mungkin dari perusahaan manufakturnya itu akan memotong semua penggunaan sumber daya yang akan berdampak negatif pada lingkungan. Selanjutnya mereka akan menggantinya dengan sumber daya yang ramah bagi lingkungan. Selanjutnya itu ada Green Operation and Maintenance. Green Operation and Maintenance-nya ini sendiri ada 4. Yang pertama itu pelatihan. Di dalam Green Operation and Maintenance-nya ini harus ada pelatihannya, harus ada izinnya, harus ada pengaplikasian kerjanya bagaimana atau SOP-nya sendiri, dan kontrol. Kontrol seperti apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menangani hal-hal yang akan berada di luar kendali perusahaan. Selanjutnya itu ada reverse logistik. Reverse logistik ini sendiri melibatkan semua aliran informasi yang akan kembali ke perusahaan. Jadi dari setiap pengiriman barang itu akan kembali informasi ke perusahaan berupa apa sih yang ingin dicapai oleh konsumen, apa sih bagaimana sih kemauan konsumen, mungkin itu yang akan dimasukkan ke dalam reverse logistiknya. Sebenarnya sudah diatur di dalam baca maupun mau apapun itu di pengadaan sudah lengkap. Nah kalau melakukan pengadaan di luar itu patut diduga. Untuk riset metodologinya sendiri itu yang pertama, the purpose of the Green Supply Chain Management Standard in the construction industry. Apa saja tujuan dari Green Supply Chain Management ini yang menjadi standar dalam konstruksi industri. Yang kedua itu applicability of the method for the research question. Yang ketiga itu ada the selection of expert. Yang keempat ada number of pools and the content of 3 pools. Yang kelima ada data collection and the response rate. Yang keenam ada data analyze. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aloysia Brigita da Silva. Dan itu kan berarti kita kalau Research methodology, the purpose of the Green Supply Chain Management Standard in the construction industry. Manufacturing consists of the concept, kenapa sudah ada penelitian green material management, green manufacturing process, green distribution and marketing, and reverse logistic. Construction also consists of 5 concepts as follow: green innovation, green product, design green of material management, green construction, green operation and maintenance, and reverse logistic. This study review related literature to develop of dimension of the green supply chain management concept and construction supply chain management indicator based on the choose dimension. Manufacturing dari 5 konsep, yaitu green product design, green material, green management, green manufacturing process, and green distribution and marketing, dan logistik. Penerapan metode berdasarkan tinjauan pustaka, ada sedikit penelitian di bidang ini, khususnya di Indonesia. Belum ada penelitian sama sekali yang dilakukan tentang implementasi model Green Supply Chain Management di konstruksi industri. Tidak semua proses Applicability of the method of the research question. Based on the literature review, there are few research in this field, especially in Indonesia. There has been no research conduct
on the implementation of the green supply chain management model yang bisa in jawab. the construction industry. Tapi To kalau solve the problem require expert opinion to justify the issue both saya theoretical jawab and begini, empirically. kalau The saya DLP method kalau is adjustment to the jadi reconcile and request change for structure feedback among experts. kalau sekarang Therefore, using the DLP method in the excellent choice for evaluation in understanding of the problem. The selection saya jawab isi dan hasil setiap babak dijelaskan lebih spesifik di bawah secara keseluruhan. Tujuannya untuk terlibat dalam proses konsolidasi, brainstorming, dan evaluasi yang ideal dalam penelitian proses dilakukan. Pak, slide selanjutnya, Pak. Untuk melakukan memindahkan Ya. pekerjaan. Yang ketiga, dengan Area ya mungkin karena dari aspek SDM validation DLP method is determining how to choose experts. kesiapannya juga mungkin dari era Elicit the correct type of knowledge. The response selection used to expert judgment sampling based on expertise. Research for different set of experts were select academic or research, contractor, architects, or consultant. The purpose was establishing several interest group and include their thinking in the study. Pemilihan responden menggunakan expert judgment sampling berdasarkan keahlian dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, 4 kelompok ahli yang berbeda dipilih secara akademis atau peneliti, atau kontraktor, arsitek, dan konsultan. Tujuannya adalah membentuk beberapa kelompok yang berkepentingan memasukkan pemikiran mereka ke dalam satu penelitian. Slide selanjutnya, Pak. dan bisnisnya memang seperti itu bagus. Mungkin tanggapan kami seperti itu ya. Karena memang, As the first literature review on management in construction industry include the definition, concept, dimensi, and elements, as well as key performance indicator or KPIs of supply chain in the construction industry was carried out. This activity reduced at the iteration of the DLP method. The result of the literature review we are clarification the section. ada yang belum sesuai. Ini ada 3 metode yang digunakan dalam pemilihan dalam penelitian menggunakan metode DLP. Yang pertama, definition of green supply chain. Jadi pembicaraan lah di para karyawan dan sekelompok karyawan. Kita ditanyakan PT Pos. Selanjutnya, Pak, pada tahap ini terdapat beberapa masukan. Yang pertama itu ada definisi dari in this step there were several input from the response about elements of the green supply chain management dimension as follow. Yang pertama, passive design module on considers and eco business model concept are elements of the eco design dimension of the green initiation concept. Prefabricated use in elements of design dimension of the green product design concept. Yang ketiga, economic change is an element of the fourth dimension of the green construction concept. And yang keempat, a certificate of building proper function cell SLV is element of the green management policy dimension of green operation and maintenance. All these elements we are include the second round bring using DLP method. Jadi mudah Bu, tidak ada. Pada tahap ini terdapat beberapa masukan dari responden tentang elemen dimensi green supply chain management. Yang pertama kan passive design modul mempertimbangkan
mendefinisikan model atau konsep ekobisnis merupakan elemen dimensi ekodesign dari konsep green initiation. Yang kedua, penggunaan prefabrikasi merupakan elemen dimensi desain dari konsep desain produk ramah lingkungan. Yang ketiga, perubahan ekonomi merupakan elemen dimensi dari gaya setiap konsep konstruksi hijau. Sertifikasi fungsi layak bangunan SLV merupakan elemen dari dimensi kebijakan manajemen hijau dari operasi dan pemeliharaan hijau. Semua elemen ini dimasukkan dalam brainstorming putaran kedua menggunakan metode DLP. Slide selanjutnya. Pre-warning. Result and analysis. The developing of the Selain Pak Yohanes ya, memang yang sebelumnya, Pak. apa yang kami lakukan di The development of the standard green supply chain management framework in the construction industry is needed as a reference for the implementation of green supply chain management in construction project. This framework can also be used as input for the government in providing policy infection for entrepreneurs in the field of construction who seek to apply the concept of green supply chain management in the project. Implementation of the green supply chain management in construction is expert to overcome the problem identification, reduction, and energy use a construction project, making construction projects are more environmentally friendly. The concept of green supply chain management in the construction industry was adopted from the green supply chain concept in manufacturing, with various adjustments based on PLC, a supply chain wide management method for environmental control. In the form of green supply chain management has won popularity of manufacturers hoping to mitigate the environment damage caused by their industry while attaining high operational performance and profits. Meanwhile, PLC management has been carried out in management of construction in fight for decades to lessen world life price, time change in the career of owners. The PLC includes the phases in innovation, design, construction, and operation and maintenance. Yang maksudnya, bangun kerangka kerja Green Supply Chain Management Standard dalam industri konstruksi diperlukan sebagai acuan dalam implementasi Green Supply Chain Management pada proyek konstruksi. Kerangka kerja ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memberikan insentivitas kebijakan bagi para pengusaha di bidang konstruksi yang berupaya penerapan konsep Green Supply Chain Management dalam proyeknya. Penerapan Green Supply Chain Management dalam konstruksi diharapkan dapat mengatasi masalah inefisiensi, pengurangan limbah, dan energi pada proyek konstruksi. Menjadi proyek konstruksi ini lebih ramah lingkungan, manajemen PLC telah dilakukan dalam inisiasi manajemen konstruksi selama puluhan tahun untuk mengurangi harga seumur hidup, waktu, kesempatan, dan meningkatkan operator kepada pemilik. The conclusion, this paper proper a concept of framework for green supply chain management implementation in the construction industry by applying the green supply chain management perspective. The study contributes to developing a green supply chain management standard in the construction industry. The results show the green supply chain management compares 5 concepts: green supply chain initiation, green product design, green material management, green construction, and green operational and maintenance. Based on the framework, as assessment model could be developed, the illustration, the KPI. The assessment model could be used to determine the performance of green supply chain management implementation in construction project. Yang berarti kalau ini mengusulkan kerangka kerja konseptual untuk implementasi green supply chain management di industri konstruksi dengan menerapkan perspektif green supply chain
Management. Studi ini berkonsultasi pada pengembangan standar Green Supply Chain Management di industri konstruksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Green Supply Chain Management terdiri dari 5 konsep. Green Initiation, Green Product Design, Green Material Management, Green Construction, Green Operation, and Maintenance. Model assessment ini dapat digunakan untuk mengetahui kinerja implementasi pada proyek konstruksi. Jadi ada penerimaan, ada penolakan, gratifikasi. Dan dari kelompok kami untuk Green Supply Chain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya dan menambahkan, dipersilahkan. Saya mau nanya, Dok. Ya, baik, sebentar Kinsai. Jadi saya kasih prolog dulu bahwa dari grup Putri dan Aloysia ini menjelaskan tentang green supply chain, khususnya di industri konstruksi industri. Jadi biasanya kita bicara di manufaktur supaya kita punya ada wawasan yang berbeda juga bahwa kegiatan construction itu memerlukan aktivitas supply chain, ya. Terutama tentang tentu sekali misalkan bayangkan pembangunan jalan tol layang, misalkan yang besar-besar ya, pembangunan kereta api cepat. Itu aktivitas logistiknya sangat erat sekali. Dan tentu sekali ini memerlukan teknologi tinggi dalam rangka memindahkan, terutama aktivitas logistik yang berkaitan dengan transportasi, memindahkan barang-barang dari suatu lokasi ke lokasi yang lain itu memerlukan suatu kontrak logistik yang sangat baik, gitu. Dan kaitan dengan supply chain, kalau kita lihat mulai dari pengadaan supplier-nya juga ini harus diperhatikan bagaimana supplier yang ramah lingkungan. Tidak kalah pentingnya adalah aktivitas dari construction ini banyak menimbulkan suatu waste atau limbah, ya, yang terhadap lingkungan. Begitu. Kejadian-kejadian baru-baru ini di mana terjadi masalah pembangunan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung itu banyak menimbulkan masalah. Kalau anak-anak ketahui apa masalah yang pernah didengar? Saya pernah dengar nggak? Apa masalah lingkungan yang terjadi pembangunan kereta cepat dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung itu? Siapa tahu ada masalah apa? Masalah ganti rugi lahan, Pak, yang pasti, Pak. Ganti rugi lahan, terus banyak ruang hijau yang... Selain itu apa? Ruang hijau yang itu, Pak. Ruang hijaunya banyak yang terkikis, Pak. Selain itu, ya jadi langsung dampak ganti rugi lahan mungkin sudah clear sekarang ya, karena orang sudah dibayarkan. Nah, nanti ruang hijau mungkin akan pohonan. Oke, ada yang jadi masalah. Yang lainnya siapa tahu. Dalam tahap construction-nya, tahap transportasi, construction, itu apa yang menjadi masalah? Siapa tahu. Itu komplain di koran-koran disebutkan itu. Jadi biang kemacetan, Pak. Oke, satu bagus. Adanya suatu kemacetan, ya. Kemacetan salah satu. Iya, Pak. Jadi yang lainnya, Pak, di jam-jam tertentu, Pak. Selain kemacetan, Agnes tahu Kak? Agnes atau Heni ada masalah apa tentang pembangunan? Kalau dalam pembangunan jalan tol ya Pak ya, prosesnya. Boleh, jalan tol nih, terutama kereta api Bandung Jakarta. Kalau misalnya yang paling krusial ya Pak, itu pasti perizinan dari masyarakat sekitar untuk diizinkannya apa tidak si jalan tol atau adanya pembangunan di daerah situ. Ya, karena kan Pak dampaknya, kalau misalnya dampaknya. Iya kalau dampaknya itu Pak, pasti lahan misalnya yang tadinya hijau jadi berkurang karena dipakainya untuk pembuatan jalan tol itu, terus pengerjaannya juga menyebabkan polusi-polusi yang bisa merusak lingkungan. Polusi apa? Polusi udara Pak, misalnya kayak dari pembangunan, pasti kan itu misalnya dari kalau misalnya mereka apa ya Pak, gimana? Kalau misalnya kayak kereta api kan itu polusinya debu ya itu asap gitu ya. Yang lainnya dari mesin-mesin yang digunakan Pak. Ada satu lagi. Ada lagi satu lagi polusi apa? Apa ini? Polusi apa? Kalau menurut saya Pak, meningkatkan produksi karbon Pak, meningkatkan produksi karbon dari berbagai bahan bakar
digunakan. Dan yang Oke. kedua, Pak, mungkin bisa mengganggu fungsi drainase, Pak, terhadap drainase yang digunakan oleh masyarakat. Iya, betul, betul. sekitar, Pak. Drainase mengakibatkan terjadinya apa? Terjadinya apa? Fungsi drainase. Banjir, Pak. Banjir, Terhambatnya betul. perairan, Banjir. Pak. Iya, banjir. Jadi jalan tol jadinya banjir karena ada pembangunan itu. Kemarin itu ada masalah di beberapa ruas jalan tol itu banjir ya karena drainasenya tidak bagus. Satu lagi, polusi apa yang mengganggu masyarakat selain debu, asap, satu lagi? Polusi suara, Pak. Bagus, ke noise. Polusi suara, Pak. Noise. Itu komplain dari masyarakat sekitar. Noying, Pak. Di mana itu kan dikerjakan 24 jam. Malam hari juga itu kan konstruksi waktu, apalagi waktu ini ya menanam pondasi. Itu kan menggunakan mesin yang apa itu dari atas itu ke bawah yang jeduk menanam pondasi itu kan musik sekali. Dan tentu sekali transportasi kendaraan kendaraan juga. Nah itu contoh dampak dari pembangunan konstruksi terhadap lingkungan. Belum lagi limbah ya, limbah buang, sisa-sisa dari konstruksi itu bisa jadi debu, bau, dan sebagainya mengganggu lingkungan. Nah itu kira-kira ya. Oke, silakan Kinsai untuk ditanyakan ke Putri dan. Ya, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Tadi kan ada hambatan-hambatan ya yang terjadi di Green Supply Chain Management. Nah, saya mau tanya bagaimana cara meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi itu dan apa aja hambatan-hambatannya. Terus aspek pertama jika terjadi hambatan itu berefek apa gitu, Pak? Udah itu aja, Pak. Aspek-aspek apa yang dirugikan jika terjadi hambatan, Pak? Baik, Putri dan siapa satu lagi tadi, Gita, dua pertanyaan. Dua pertanyaannya, apa hambatan-hambatan dalam rangka implementasi Green Supply Chain di konstruksi ya, khususnya di konstruksi. Kedua, kalau terjadi hambatan itu, ya bagaimana mitigasinya, ya supaya tidak berdampak terhadap silakan, Putri. Kita. Makasih, Pak. Bentar, Pak. Langsung dijawab aja, Pak, nggak apa-apa? Iyalah langsung, jangan nunggu besok. Oh iya, Pak. Yang pertama, tadi pertanyaan dari Kinsai mengenai hambatan yang ada dalam penerapan Green Supply Chain Management ya. Mungkin hambatan-hambatannya itu, yang pertama itu dari si konsumen. Bagaimana cara seperti yang tadi saya jelaskan ada di distribution and marketing yang Green Supply Chain Management, Distribution and Marketing. Jadi si pihak dari perusahaan ini harus menambah upaya dalam hal promosi maupun marketingnya itu dia harus mengubah cara marketing maupun promosi serta distribusinya itu dalam hal pengubahan pengemasannya tadi dan sebagainya. Jadi kalau misalnya di industri konstruksinya sendiri mungkin dari si perusahaan itu adanya hambatan dari seperti yang tadi untuk pembangunan jalan tol Jakarta Bandung ada masalah pembebasan lahan, masalah dengan masyarakat lingkungan, terbentur masalah lingkungan. Jadi ada masyarakat yang mungkin merasa terganggu akan pembangunan tersebut. Terus untuk aspek pertama yang perlu kita lakukan maksudnya Kinsai. Ya, begini bagaimana Putri. cara mitigasinya jika terjadi hambatan tersebut? Mitigasi pertamanya apa biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan? Putri, jadikan ini contoh Putri kereta api cepat ya, bukan jalan tol. Kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Masalahnya mulai dari hulu dulu, misalkan masalah supplier. Kan kalau green supply chain artinya dia harus memilih supplier yang juga green. Nah, supplier dari kereta api, produk kereta api cepat itu supplier apa aja sebutkan coba? Supplier apa? Supplier kira-kira aja. Rel, Pak. Di tahap konstruksi dulu, tahap konstruksi sekarang. Tahap konstruksi. Relnya, Pak. Rel. Oke, terus apa lagi? Terus
Besi-besinya, Pak. ya besi. Kemudian itu kan konstruksinya itu Beton, kan Pak. berarti ya beton, ya. Itulah yang utama, yang besarnya ya, suppliernya itu. Iya, Pak. Termasuk begini, ada kontrak logistik yang mengangkut barang-barang itu tentu sekali bukan mereka sendiri, tapi dikontrakkan ke pihak logistik mengangkut barang itu. Nah, ini tentu sekali menimbulkan masalah lingkungan juga, misalkan kemacetan, kemudian juga apa itu tadi, carbon footprint dan yang lainnya. Ya, nah bagaimana mengatasi masalah-masalah ini? Termasuk konstruksi terjadi banjir, bisa jadi mengganggu lingkungan sekitar, suara, debu dan sebagainya. Apa yang dilakukan Indonesia? Sebenarnya hal pertama yang kita lakukan sebelum adanya masalah-masalah tersebut itu kita harus memperbaiki sistem dari manajemen kita sendiri, Pak. Jadi sebelum adanya pembangunan itu manajemen dari si konstruksinya ini sendiri itu sudah harus siap dalam hal penanganan semua masalah termasuk ke masalah-masalah yang tidak terduga seperti tadi. Jadi setiap manajemen itu sudah mempunyai cara penanganan, bagaimana cara keamanannya, bagaimana cara dia memperhatikan kesehatan masyarakat sekitar, memperhatikan keselamatan lingkungan. Jadi yang pertama dilakukan sebelum hal itu semua terjadi itu mungkin adanya manajemen yang baik dari si pihak konstruksi ini. Kalau misalnya sudah terjadi, mungkin kita harus melakukan sebuah rencana baru. Bagaimana ya? Mungkin Ini Putri, ini kan slide yang Putri buat ini. Ya. Ya, Pak. Di dalam itu lihat nih. Issues of sustainability for the supply chain management in construction industry. Ini adalah masalah-masalah yang terjadi di dalam supply chain management, green supply chain management khususnya di construction industry. Yang pertama waste management. Tadi waste management itu kan tadi kan kenapa menimbulkan waste suara, ya kan, suara tadi kan, kemudian juga limbah udara, air dan bahan-bahan itu jadi masalah. Kemudian saving energi, bagaimana supaya mereka bisa menghemat energi dalam membangun itu construction itu. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Efisiensi artinya bagaimana menggunakan bahan, lahan seefisien mungkin, termasuk ruang hijau jangan dirusak, begitu ya. And how to handle supply chain. How handle supply chain mulai dari pemasoknya, kemudian nanti setelah mereka konstruksikan ada bahan-bahan yang sisanya, ini juga harus ada supplier, harus ada kontrak logistik yang bagaimana membereskan lahan-lahan ini mengangkut barang-barang. Nah itu masalahnya, isunya yang ditanyakan saya itu problem. Nah bagaimana mengatasi problem ini? Mungkin di jurnal ada nggak itu? Nah, ya. How to face these issues gitu. Ini kan isu-isu waste management apa tadi yang coba Putri baca tadi. Isu yang berkaitan waste management apa yang mesti dilakukan? Gita bisa menambahkan coba. Waste management tadi Putri yang baca itu tadi. Waste management coba. Satu dulu yang waste management. Apa yang mesti dilakukan? Swasta gitu ya. Dan ketika kita mau sisi suatu pekerjaan silakan Putri, tadi membaca waste management kan? Silakan. Ya, Pak. Jadi in the construction industry, waste has been recognized as its direct effect and the improvement and the efficiency of the construction industry. Jadi di dalam proses konstruksi ini sendiri itu ada penanganan limbah yang dilakukan tahapan demi tahapan yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini mereka melakukan penanganan limbah untuk jurnal ini itu menggunakan project life cycle atau PLC. Kalau saving energi apa yang dilakukan? Tadi situ. Coba penjelasannya. Untuk di saving energinya sendiri, untuk perusahaan konstruksi industri itu mereka melakukan kegiatan
Artinya gini, saya tidak akan memaksakan. Mereka memangkas semua kegiatan yang menimbulkan banyak limbah berbahaya serta dampak negatif bagi lingkungan, Pak. Jadi hal itu dapat menghemat. Saving energi itu, misalkan begini, kan dia menggunakan listrik, menggunakan BBM untuk aktivitas pekerjaan proyek itu kan menggunakan listrik ya, menggunakan BBM. Nah, bagaimana dia supaya saving energi, supaya energinya itu jangan terlalu banyak digunakan? Apa yang dilakukan? Mungkin ada penjelasan nggak ini? Penjelasannya. Tadi Putri baca itu penjelasannya. Saya dengar. Iya, Pak. Saya Pak. Ini kan presentasi tahap awal tadi Putri menjelaskan. Waste management begini-begini, saving energi begini-begini itu tadi. Jadi jelaskan sama Putri. How to increase efficiency ini itu dijelaskan gitu. Sebentar, Pak. Mungkin tambahkan. Bisa? Oke. Nanti kalau Gita mau menjawab, Gita, ada yang mau jawab Gita dari Kinsai? Gita. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya. Tapi jawabannya di sini sebenarnya pertanyaan Kinsai itu. How to mitigate-nya itu, mitigate waste management, gimana saving dan sebagainya. Silakan ada yang bertanya, yang lainnya. Pak. Silakan, Heni. Saya Pak. Ya. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Seperti yang kita tahu kan dalam pengerjaan sesuatu atau pembangunan itu pasti ada yang namanya kita dikenal dengan nama CSR. CSR. Jadi salah satu bentuk CSR itu yaitu dalam bentuk lingkungan. Dan kita tahu pasti perusahaan itu sudah memikirkan dan sudah tahu akan hal tersebut mengenai CSR di bidang lingkungan itu. Nah, pertanyaan saya, pada kenyataannya kita tahu bahwa masih banyak penerapan CSR dalam bidang lingkungan itu belum terimplementasi dengan baik. Nah, menurut kelompok 6, kira-kira apa saja yang menjadi kendala dalam pengoptimalisasian CSR tersebut, khususnya di bidang pengendalian limbah? Terima kasih. Ya. CSR. Putri sama Gita tahu nggak CSR? Gita? Corporate Social Responsibility. Ya. Kira-kira bagaimana CSR-nya kepada masyarakat lingkungan sekitar begitu. Ya kan itu mendengarkan suara kalau misalkan Gita dan Putri tinggal dekat pembangunan kereta kereta cepat itu ya. Itu berisik itu. Berisik saat konstruksinya menanam beton-beton itu, lalu lalang kendaraan. Nah, itu perlu CSR itu katanya nih. Supaya orang kalau dikasih CSR kan senang ya. Nah, itu bagaimana? Silakan. Silakan kita atau tanggung mungkin ya. Silakan kita. Gita, silakan Gita. Ini sudah terlihat ini wajah kita. Putri jawab, Putri. Putri. Mungkin iya, Pak. Ya, silakan. Mungkin untuk corporate social responsibility yang dilakukan dari si perusahaan ke masyarakat sekitar itu mungkin mereka memberikan seperti mungkin ganti rugi, Pak, atau mereka untuk lingkungan itu sendiri respon positif dari si perusahaan, mungkin mereka itu perlu merekrut pekerja konstruksi itu dari masyarakat lingkungan di situnya sendiri, Pak. Jadi nggak perlu cari orang-orang di luar. Misalnya kalau untuk menambah pemasukan masyarakat di situ, mungkin
tidak akan terlalu marah apabila ada beberapa aspek yang terjadi di lingkungan mereka, Pak. Selain Jadi itu, merekrut tenaga kerjanya dari lingkungan situ, Pak. satu rekrut tenaga kerja. Selain itu apa? Ya, silakan. Selain itu apa? Selain merekrut tenaga kerja. Selain itu memberikan bantuan-bantuan pada masyarakat sekitar, Pak. Misalnya kalau masyarakat sekitar lagi ada acara kampung gitu, kontraktor memberikan sedikit bantuan, hadiah atau gimana, Pak, gitu, Pak. Jadi mendekatkan antara kontraktor dan warga sekitar aja, Pak. Ya, sekarang acara. Selain itu, Pak, misalnya manfaat itu sendiri bagi masyarakat di lingkungan itu sendiri dengan adanya konstruksi industri konstruksi di situ, mereka akan membantu pelaksanaan pembangunan di tempat itu. Jadi walaupun adanya kebisingan-kebisingan atau limbah masalah air, limbah asap tadi dan suara, mungkin setelah itu untuk beberapa waktu mungkin mereka sedikit terganggu, tapi setelah itu pembangunan di kawasan mereka itu kan jadi semakin besar, jadi mungkin akan berdampak pada ekonomi mereka sendiri, Pak. Ya, bagus. Jadi sebenarnya pertanyaan Henny ini ya, bagus sekali ya. Ini adalah salah satu mitigasi yang tadi ditanyakan oleh Kinsai. Jadi apa mitigasinya? Selain tadi yang disebutkan oleh Putri, melakukan manajemen waste dan sebagainya, adalah memberikan CSR ke masyarakat sekitar. Itu salah satu mitigasinya. Kan tadi sudah sebutkan apa saja, misalkan tadi pekerja dilibatkan. Yang kedua, ikut membantu pembangunan di daerah tersebut. Misalkan membangun apa itu namanya, kalau tidak ada air ya, sarana fasilitas, membangun sumur bor, tempat air sehingga bisa didistribusikan ke masyarakat, umpama ya, membangunkan sekolah, membangunkan tempat rumah ibadah, dan yang lainnya. Kegiatan 17-an disupport, begitu mengadakan sunatan massal, umpamanya dan sebagainya lah. Supaya masyarakat yang merasa terganggu di daerah tersebut terobati dengan CSR. Nah, itu salah satu mitigasi yang dilakukan sebenarnya ya. Nah, selain tentu sekali apa itu, karena begini, maksudnya selain itu tadi maksudnya kalau yang di air, supaya bagaimana mengupayakan supaya jangan terjadi banjir. Nah, yang susah itu adalah suara. Suara itu susah dibendung, begitu ya, karena dari konstruksi itu pasti menimbulkan suara yang gimana, mau ditutup juga pasti tembus ke sana, begitu. Ya, nah cuman mesti membatasi areanya supaya jangan ada masyarakat masuk ke situ, supaya jangan terjadi kecelakaan. Itu yang paling penting. Jadi menutup area supaya jangan ada masyarakat yang masuk, takutnya terjadi kecelakaan. Itu yang pertanyaan Henny ya. Nah, bagus Henny pertanyaannya ya. Selanjutnya, siapa ada pertanyaan yang lainnya? Terima kasih sebelumnya untuk kelompok 6 atas jawabannya. Oke. Siapa yang mau tanya ini? Ini ada Widi, ada Hiban. Coba. Pak. Silakan. Safira. Ya, izin bertanya. Boleh. Tadi di slide 1 ada disebutkan implikasi kinerja oleh pemangku kepentingan. Itu boleh dijelasin nggak? Itu maksudnya apa? Terima kasih. Slide 1. Yang ini ya, Safira, slide yang ini? Bukan, Pak. Yang slide 2, Pak. Ini kan sebentar. Ini. Slide 2, Pak.
Ini. Slide 2 nih kan? Ini slide 2 kan? Ini nomor 2 nih. Di saya Kelihatan? Safira kelihatan? iya Pak, ini benar. Nah, silakan Iya Pak. Putri sama mana ini tadi? Yang satu lagi temennya. Untuk implikasi dari kinerja Green Supply Chain Management secara keseluruhan di sini maksudnya konsekuensi atau akibat langsung dari penerapan Green Supply Chain Management tadi. Penerapan mungkin konsekuensi yang pertama didapat oleh sebuah industri konstruksi dari penerapan Green Supply Chain Management ini sendiri, yaitu yang pertama peningkatan dari cost-nya sendiri. Jadi mereka perlu melakukan suatu integrasi yang baru, mulai dari supplier, mulai dari hulu sampai ke hilir. Mereka tuh perlu mengintegrasikan semua alirannya itu secara ulang lagi, berbeda dengan penggunaan supply chain management biasa tanpa green. Jadi konsekuensi yang utama yang perlu ditanggung oleh si para industri konstruksi ini sendiri yaitu peningkatan pada biaya atau cost-nya. Peningkatan biaya ini termaksud dalam hal penanganan limbahnya tadi, mungkin perlu biaya tambahan untuk melakukan penanganan limbah agar tidak menjadi dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Terus perlu adanya penambahan biaya dalam hal distribusinya, perlu dalam hal promosinya tadi seperti yang saya jelaskan di Green Supply Chain Management, Distribution and Marketing. Jadi semua tahapan-tahapan yang sebenarnya sudah biasa dilakukan dalam industri konstruksi itu akan menjadi berubah semuanya dari awal sampai ke akhirnya berubah. Jadi otomatis akan menambah biayanya lagi. Jadi itu konsekuensi utama yang harus itu konsekuensi utama yang akan didapat oleh si industri konstruksinya sendiri. Mungkin menurut saya begitu, Pak. Ya. Baik, ada yang mau tambahkan sama siapa tadi? Gita? Gita nih keluar ya? Enggak ada. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Niko ada? Niko orangnya mana ini? Nastri, Niko siapa nih lagi? Ade Fajar, Iban, Widi. Pak Alois, di listrik di tempat tinggalnya sedang mati, Pak. Jadi koneksinya terputus, Pak. Oke. Melani Dwi ada? Melani. Putri mau nanya. Oh ya, Iban. Iya, Iban. Nanya aja, nggak apa-apa. Coba tampilkan wajahnya Iban. Videonya. Udah. Put, ini kan kamu kan menjelasin tentang Green Supply Chain Management ya. Iya, Ban. Boleh contoh perusahaan yang menerapkan Green Supply Chain Management. Untuk industri apa, Ban? Ya kayak perusahaan yang menerapkannya gitu, cuma satu aja. Boleh di Indonesia, boleh di luar negeri gitu. Silakan. Bentar, Pak. Perusahaannya bebas lah. Boleh di Indonesia, boleh di luar negeri, yang diketahui apa contohnya. Mungkin ada yang tahu? Anak-anak di sini? Perusahaan menerapkan Green Supply Chain? Untuk perusahaannya sendiri itu ada Dell, Motorola. Terus? Bentar, Pak.
Salah, Pak. Motorola, Dell, terus apa lagi? Apa yang dilakukan maksudnya? Yang dilakukan oleh mereka, Pak? Yang Motorola bukan. Yang Motorola bukan, Pak. Salah. Apa contohnya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Mana? Halo, ada yang tahu nggak, Nana? Halo, ini terdengar nggak ya? Terdengar suara saya? Terdengar? Saya tahu, Pak. Ya, coba yang lain. Ada bukan, Pak? Coba, boleh yang lainnya siapa aja? Kasih contoh. Perusahaan yang menerapkan Green Supply Chain Management itu salah satunya ada The Body Shop, Pak. Body Shop, oke. Dia melakukan recycle pada botol-botol kacanya, Pak. Nah, itu contohnya, Body Shop. Siapa lagi yang lain yang tahu? Itu botol kacanya bagaimana? Botol kacanya bagaimana? Mereka itu, Pak, menerapkan prinsip green building, Pak. Nah, jadi gimana? sekitar 70% kantor adopt di seluruh dunia ini mereka itu telah mendapatkan seperti sertifikasi LED, Pak, untuk standarisasi green building. Green building perusahaan apa tadi yang green building? Selain itu mereka juga perusahaan Adobe System, Pak. Adobe System. Adobe System. Oke, Ya, yang Pak. Yang lainnya? Ada juga perusahaan printer, Pak, HP. Nah, gimana tuh? Menerapkan konsep green logistik dengan programnya HP Supply Chain Social and Environmental Responsibility Policy. Jadi dia memiliki komitmen bagi para pemasok-pemasoknya itu di seluruh dunia untuk sadar dan peduli akan lingkungan sebagai komponen yang merasakan dampak dari polusi lingkungan. Ya, Pak. Itu ya. Oke, ada yang lain yang tahu yang sudah menerapkan NTT Docomo, Pak. apa? Perusahaan NTT Docomo, Pak. Apa itu? Perusahaan apa itu? Mereka itu mengeluarkan produk. Mereka itu perusahaan dalam bidang telekomunikasi, Pak. Apa yang dilakukan? Tahu nggak? Mereka menggunakan produk-produk berbahan
berbahan ramah lingkungan, Pak, seperti solar power charger serta touch wood, yaitu telepon seluler yang diproduksi dari surplus kayu pohon yang didapatkan pada saat proses penjarangan, Pak. Oke. Nah, bagus. Tuh, itu beberapa contoh ya. Nah, yang lainnya ada? Yang lainnya ada? Saya mau tunjukkan sebentar ya. Pak, Nike. Tunjukkan. Ada yang lainnya? Perusahaan Nike, Pak. Nah, gimana tuh perusahaan Nike? Perusahaan Nike menjadikan sampah plastik di dunia menjadi bagian dari pembuatan baju olahraganya, Pak. Baju olahraga. Oke. Nah, anak-anak, kebetulan saya ini kan ngajar green supply chain. Jadi setiap topik kuliahnya itu ada tugas-tugas ya. Salah satu tugasnya itu dikerjakan oleh mahasiswa. Tugasnya adalah anak-anak membuat video pendek berukuran paling lama itu 5 menit sampai 10 menit gitu. Ini salah satu video. Kelihatan nggak anak-anak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Coba. Kelihatan, Pak. Coba. Suaranya terdengar? Terdengar? Oke guys, tadi kan kita udah ngeliat. Kedengaran, Pak. Jadi yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasmita Piliang dari D4 Logistik Bisnis 4E Politeknik Pos Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi green design pada Everware. Oke, langsung aja. Kita ketahui plastik merupakan masalah utama pada saat ini. Hal ini dikarenakan plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai. Nah, David Christian merupakan anak bangsa yang menghasilkan sebuah inovasi baru, di mana dia menciptakan sampah plastik dan menggantinya menjadi bahan yang bisa dimakan. Berikut merupakan sepenggal kalimat dari David Christian. Kami ingin menciptakan dunia yang lebih bersih dengan menghentikan sampah plastik dari akar. Nah, kenapa sih harus rumput laut? Beberapa hal dasar yang menjadi alasan kenapa pencetus dari Everware ini menciptakan sampah plastik dari rumput laut. Yang pertama, tanaman ini kaya akan polisakarida yang memiliki bahan baku alami. Yang kedua, rumput laut tidak menciptakan limbah dan sangat mudah larut saat terkena air. Selain itu, rumput laut juga memiliki gizi yang mengandung serat dan vitamin tinggi. Sedangkan dari sisi sosialnya, para pencetus Everware ini ingin membantu petani rumput laut di Indonesia meningkatkan mata pencarian mereka. Nah, plastik ini akan hilang saat terkena air hangat, jadi nggak usah khawatir. Oke, dengan visi kesadaran lingkungan serta misi mengganti kemasan plastik ini, Everware mendapat pengakuan internasional atas inovasi yang mereka ciptakan. Salah satunya di Elan MacArthur Foundation yang menjadikan Everware salah satu pemenang kontes Circular Design Challenge dengan nilai hadiah $1 juta Amerika Serikat. Nah, berikut gambar produk green design yang dihasilkan oleh Everware yang dari beberapa diantaranya kita sudah lihat di cuplikan video di awal. Oke, kesimpulannya, menurut saya dengan adanya produk inovatif seperti ini dapat membantu mencegah limbah plastik. Selain itu, dapat juga digunakan untuk meningkatkan produktivitas petani rumput laut di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan di kemudian hari. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu menonton video saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, itu anak-anak tadi sebuah video tentang bagaimana implementasi green supply chain di sebuah perusahaan. Nah, ini video-video yang dibuat, ini salah satu yang saya tunjuk. Bentar. Jadi video-video yang dibuat oleh Sasmita ini nanti boleh lihat itu ya. Jadi ini ada nanti total itu ada kurang lebih 13 atau 14 tugas lah. Ini baru 6 tugas.
tugas yang dibuat Sasmita ini bagus ya, videonya kreatif. Yang lain juga ya lumayan lah begitu ya. Cuman yang saya sampaikan ini yang videonya bagus begitu ya. Dia membuatnya lebih kreatif. Itu contoh dari pertanyaan dari siapa tadi yang menanyakan bahwa bagaimana implementasi. Tadi siapa yang nanyakan? Siapa yang nanya tadi tentang implementasi? Implikasi, Pak. Bukan implementasi katanya. Tadi pertanyaannya implementasi green supply chain pada perusahaan. Gitu. Siapa yang nanya tadi? Hiban, Pak. Hiban. Ya, Mas Hiban ya. Nah, itu contohnya. Di samping tadi anak-anak juga sudah menggunakan berbagai perusahaan yang lainnya. Oke, saya kira cukup demikian ya. Apa itu namanya presentasi dari grup 6 ini untuk Putri dan satu lagi tadi siapa Gita ya. Kita ada masalah teknis listriknya mati katanya di sana ya. Saya kira cukup ya anak-anak ya. Nah, ini terakhir terkait dengan ujian. Nanti ujiannya itu ya tentu sekali ini kan ujiannya secara online. Kurang lebih lah nanti saya rancang ujiannya di mana mungkin anak-anak itu harus menulis dengan tangan begitu ya, artinya ditulis tangan nanti bisa dipoto disampaikan atau membuat makalah begitu antara dua itu ya. Nanti saya informasikan lebih lanjut di grup detail mengenai ujiannya. Cuma nanti ujian itu akan dilakukan di sini anak-anak. Nih. Anak-anak nanti buka ya. Sebentar, Kapita Selekta. Ini Kapita Selekta ya, kelihatan. Lihat nggak Kapita Selekta? Itu ada ujian tengah semester. Oh, belum di-share ya, belum di-share. Iya, Pak. Kelihatan ya. Nanti ini masuk ke Kapita Selekta yang 4D. Anak-anak nanti buka soal ujiannya di sini. Ada tulisan UTS. Oke? Kemudian nanti saya akan mengupload soal ujiannya pada tanggal ujian itu di sini. Coba kita lihat ya. Nanti saya akan upload di sini. Filenya akan saya upload di sini nih. Di sini kan ada upload file ya. Ini UTS general. Nah, di sini nanti anak-anak bisa baca nanti. Ada file yang saya akan upload. Kemudian waktunya juga saya atur di sini, di mana anak-anak nanti tidak bisa lebih dari waktu itu. Misalkan 4 jam atau 3 jam, begitu ya, 3 jam atau 4 jam. Saya atur di situ, nanti anak-anak uploadnya di mana? Submit, seperti mensubmit tugas, seperti biasa. Nanti silakan setiap mahasiswa nanti upload di sini ya. Nanti kan saya akan lihat di sini. Uploadnya di file submission di sini. Oke? Di file submission kan bisa upload di sini. Kemudian kapasitasnya itu maksimum 5 mega. Kalau file anak-anak itu lebih dari 5 mega, dibuat 2 saja, 2 file. Seandainya ya, lebih dari 5 megabyte, dibuat 2 file, dipecah 2. Atau dikompres. Filenya itu nanti jawabannya dalam bentuk PDF. Oke? Nah, ada pertanyaan? Nana, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Jelas ya? Jelas ya? Pak izin tanya. Iya, silakan. Saya Krismayani, Pak, mahasiswa transfer. Jadi kebetulan Pak di mata kuliah Bapak itu hari Selasa tanggal 15, saya ada 3 mata kuliah yang bentrok, Pak. Itu bagaimana Pak ya untuk waktunya? Ya, itu kan silakan aja dikerjakan 3-3-nya paralel kan waktunya apa itu namanya mau lama ya. Mungkin saya antara 3 jam atau 4 jam. Jadi dioptimasi lah sama saudara. Mata kuliah apa aja itu? Untuk mata kuliah pengantar ekonomi, Kapita Selekta, dan manajemen persediaan, Pak. Ya. Oke, nanti dioptimasi aja. Silakan. Kan masing-masing waktunya itu kan ujiannya tidak 2 jam. Ada yang mungkin 1 kali 24 jam, ada yang 4 jam, ada yang 5 jam, gitu ya. Silakan dioptimasi. Karena jadi artinya
cobain saudara mengoptimasinya. Karena kebetulan saudara 3 itu ya. Oke, begitu aja ya. Oke, siap Pak, makasih. Ya. Tadi siapa yang nanya tadi tuh? Saya lupa namanya. Kalau ada masalah-masalah, coba nanti bisa menghubungin dosen yang bersangkutan. Anak-anak, terima kasih atas perhatiannya ya. Sejak tadi kita sudah mulai kurang lebih ini sudah hampir 2 jam lah kita diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.